Duh, kok rasanya kualitas rasa kopi kita nih minggu-minggu ini beda terus ya? Sampai banyak banget nih pelanggan yang komplain. Manda, kamu tahu nggak kok kualitas rasa kopi kita minggu ini bisa beda-beda terus sampai banyak banget nih pelanggan yang komplain. Iya, kenapa Bu? Jadi gini Man, kalau saya lihat di laporan mingguan ini kok kayak pas lihat rating customer nih banyak yang komplain gitu loh Man. Soalnya katanya kualitas rasa kopinya tiap hari, tiap minggu tuh beda. Kenapa ya Man? Oh iya Bu, kayaknya barista kita belum pada ngerti teknik pour yang benar. Soalnya Atifa, barista senior kita juga belum sempat buat ngajarin mereka. Oh gitu ya. Iya Bu, kayaknya barista baru masih pada bingung deh. Soalnya SOP kita belum lengkap, jadi gampang lupa deh. Waduh, kalau gitu bisa jadi masalah besar deh ini Man. Soalnya kayak kalau misalkan begini terus sama barista kita kayak begini juga kayaknya kualitas kopi kita nih bisa bikin pelanggan nih pada kabur ke kompetitor deh. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan Man? Kayaknya kita butuh suatu pengembangan mungkin Bu, biar kedepannya operasional kita lebih baik gitu berjalannya. Ide bagus itu Man. Tapi iya juga ya, maksudnya kayak kita kayaknya nggak bisa deh kalau terus bergantung sama pengalaman barista senior kita ya. Kayaknya harus barista baru nih juga ibaratnya tuh bisa menangkap ilmu dari barista senior tanpa harus mengeluarkan banyak training ya. Takutnya kalau training kelamaan tapi nggak ada hasilnya juga susah ini maksudnya. Iya Bu, bener. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Pak. Silahkan Pak, duduk. Jadi ada permasalahan apa nih sampai perlu bantuan saya? Jadi begini ya Pak Firdaus, kita kan selaku UMKM nih, jadi kayak juga ibarat ini baru merintis. Terus saya tuh baru bulan kemarin hire barista baru. Namun kayak sepertinya tuh ada masalah terkait apa ya, mungkin learning. Jadi kayak karena ini coffee shop, jadi tuh kadang barista barunya tuh kurang mengerti gimana sih caranya untuk melakukan apa sih penuangan kopi, teknik-tekniknya itu kurang baik. Jadi dan apa ya, barista senior kami itu juga ibaratnya belum ada waktu yang sangat luang untuk terus mengajari gitu kan. Jadi di samping dari itu karena belum barista junior kita tuh belum bisa, jadi kayak sering dapat komplain kalau tiap minggu tuh kopinya beda-beda, kadang terlalu creamy lah, kadang terlalu pahit lah gitu-gitu. Jadi kayak kita nih bingung, sedangkan kalau mau training tuh takutnya kayak membebankan biaya yang besar tapi hasilnya juga nggak efektif. Jadi saya nih selaku ownernya bingung Pak, harusnya bagaimana ya? Oh, jadi begitu permasalahannya ya Ibu Enelis. Kalau menurut saya permasalahan-permasalahan di coffee shop Ibu ini sebenarnya kurang di bagian knowledge sharingnya. Information itu harusnya dari top to bottom itu harus tersalurkan dengan baik gitu. Dari barista-barista yang senior ini mungkin kurang bisa menyalurkan pengetahuan-pengetahuan yang agak sulit buat dituliskan ke barista-barista yang baru di hire ini. Nah, untuk permasalahan ini saya mungkin bisa menyarankan dua tools yang sepertinya akan efektif jika diterapkan di coffee shop Ibu, yaitu salah satunya workshop dan forum diskusi. Gitu ya Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait workshop itu apa dan forum diskusi itu bagaimana ya teknik-tekniknya, soalnya saya juga masih awam terkait teknik tersebut. Oke, untuk workshop sendiri itu merupakan tempat untuk berbagi pengetahuan, knowledge sharing yang tidak mudah dituliskan atau tacit knowledge. Misalnya
cara barista itu membuat kopi, cara teknik-teknik yang digunakan pada pembuatan kopi. Itu kan kalau kita buat dalam tulisan itu agak susah, jadi memang harus dipraktekkan. Lalu cara buat service customer-nya kayak gimana, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya poin penting ya dalam bisnis coffee shop ini, bisa menjadi salah satu nilai penting membuat pelanggan itu mau datang lagi ke coffee shop kita atau tidak. Sementara untuk forum diskusi itu sendiri berfungsinya di operasional sehari-hari. Jadi semisal kita ada permasalahan operasional sehari-hari, kita akan membicarakan permasalahan itu di forum diskusi ini. Kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama, solusinya bagaimana, yang tentunya solusinya ini harusnya efisien gitu. Oh, jadi berarti kalau begitu workshop pertama itu kita harus menekankan kayak ke basic customer service dan teknik-teknik dasar dulu ya, baru nanti bisa lanjut ke operasional perusahaan atau SOP-nya, begitu ya Pak? Ya, betul begitu Ibu Analis. Pertama, kita harus mendokumentasikan terlebih dahulu semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasional agar mudah untuk dipahami oleh news hiring-nya ini dan bisa diaplikasikan nanti di operasional sehari-harinya gitu. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai penerapan knowledge management tools yang akan digunakan di Nusa Coffee ini. Yang pertama di situ kita akan menerapkan management tools workshop, di mana di sini akan menjadi tempat kita Nusa Coffee ini untuk berbagi pengetahuan basic, misalnya cara meracik kopi, cara servis customer yang baik, kayak gitu. Yang sebelumnya itu belum didokumentasikan dan ditulis dengan detail. Berarti jadi ini sistemnya itu kita kayak akan mencatat dan mendokumentasikan, ibaratnya tuh semua yang barista senior, semua pengetahuan yang barista senior kita ketahui supaya bisa terdeliver entah itu ke senior, manager dan juga saya sebagai owner gitu ya. Betul sekali Ibu Analis. Jadi penerapan workshop ini akan digunakan untuk pembuatan SOP dan template resep untuk menu-menu yang ada di coffee shop Nusa Coffee ini. Kalau menurut saya terkait stok kopi kita, stok biji kopi ini juga harus masuk ke dalam SOP, karena biar nantinya kedepannya barista itu tahu kapan harus memesan biji kopi lagi. Benar juga Ibu Jumanda. Jadi semua aspek yang penting dari operasional Nusa Coffee ini semua harus terdokumentasi secara detail. Bahkan bagaimana teknik mengatur suhu airnya biar menghasilkan seduhan kopi yang berkualitas dan konsisten itu harus dijaga. Betul, kita juga perlu mencatat supaya rasa kopi kita konsisten. Jadi barista bisa membuat kopi dengan cara yang sama. Jadi itu berarti kita bukan hanya bikin SOP terkait teknik meracik kopi, berarti kita juga sebenarnya perlu untuk melakukan manajemen terkait bahan-bahan, stok sama kontrol kualitas ini berarti. Benar Ibu Analis. Setiap langkah penting yang digunakan untuk operasional di Nusa Coffee ini semua harus didokumentasi, harus dicatat dengan detail biar semua pekerja, semua barista, semua staff bisa mengikuti standar SOP yang ada dan enak gitu menyalurkannya, mempelajarinya sehingga operasionalnya berjalan dengan lancar, efisien dan tetap dalam keadaan terkontrol. Gimana kalau kita juga buat template resep baru untuk di menu nanti. Jadi nantinya setiap resep itu punya standar yang jelas. Jadi siapapun baristanya yang buat itu akan memiliki kualitas ataupun rasa yang sama gitu. Nah, benar tuh. Itu ide yang cukup bagus. Dengan adanya template resep ini akan mempermudah barista-barista ini buat membuat sebuah menu baru. Jadi nggak ada tuh yang namanya beda tangan, beda rasa. Selain itu kayaknya juga kan kita kemarin tuh udah sempat diskusi ya terkait inovasi menu baru. Kayaknya itu juga perlu dicatat nih, Man. Oh iya. Setuju, itu juga. Setelah ini kita akan mulai untuk membuat penyusunan semua dokumennya untuk operasional dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nusa Coffee ini dan menyimpannya di knowledge repository kita.
Jadi aku bakal nunjukin teknik pour over yang benar ya. Jadi kita akan timbang biji kopinya dulu. Biji kopi yang bakal kita pakai itu sebanyak 25 gram. Selanjutnya kita akan green biji kopinya. Lambatin aja. Selanjutnya kita gunakan kopi yang sudah kita giling tadi. Jadi suhu air yang digunakan buat melakukan pour over itu 80 derajat Celcius. Oke, buat next stepnya mungkin kita bisa mulai nih buat nyusun semua yang sudah dibahas tadi, dari mulai draft SOP pembuatan kopinya kayak gimana, template resep yang mau dibuat kayak gimana, daftar teknik-teknik yang harus dikuasain barista, sama ide buat menu-menu barunya. Itu kita bakal masukin ke knowledge repository dan jangan lupa didokumentasikan dengan detail. Oke, baik Pak. Mungkin juga sekaligus nanya, gimana kalau kita nih misalkan juga punya ada bagian khusus gitu untuk review dan feedback dari pelanggan. Soalnya kalau saya pikir itu sebenarnya bisa membantu kita dalam menyesuaikan rasa kopi atau menu juga. Betul, kita juga harus minta feedback dari customer kita, karena customer ini kan salah satu bagian penting dari proses bisnis kita itu sendiri, dimana kita juga butuh customer buat memenuhi semua demand-demandnya, sehingga kita perlu menyesuaikan rasa kopi kita itu. Untuk inovasi peluncuran menu baru, mungkin kita bisa bikin peluncuran tersebut itu lebih terstruktur mungkin ya. Misalnya kayak kita dari awal kita tentuin kita nanti mau pakai bahan baku apa dan mau beli bahan bakunya di mana. Terus kayak teknik-teknik yang bakal dipakai buat meluncurin menu baru tersebut itu apa aja. Dan mungkin nanti kita bisa tentuin juga kapan kita mau meluncurkan produk baru tersebut ke pasar gitu. Ide yang bagus tuh. Jadi kita bakal masukin semua ide-ide yang tadi udah dipaparkan ke dalam sistem yang bisa diakses oleh semua anggota tim, oleh semua staff, semua baristanya, biar jadi lebih terstruktur. Sepertinya kita juga perlu bikin video pendek deh buat teknik-teknik baru, biar bisa jadi referensi juga buat barista baru, jadi mereka nggak bingung. Setuju, ide bagus tuh Atifah. Jadi terus nanti kayak kalau misalkan mereka udah ada videonya itu kan selain lebih mudah dipahami, soalnya dibanding mereka harus baca-baca tulisan panjang, mereka juga bisa di playback atau misalkan ke situ lagi kalau misalkan mereka ini lupa atau bingung persisnya kayak gimana. Bener Ibu analis, dan semua hal-hal tadi itu bakal dimasukin ke knowledge repository kita, sehingga barista-barista baru ini bisa langsung belajar dari sana tanpa harus mengganggu job desk dari barista-barista senior. Oke, sekarang kita akan masuk ke knowledge management tool yang kedua, yaitu forum diskusi. Jadi kita bisa melakukan meeting mungkin dengan semua staff dan semua barista seminggu sekali. Terus kita akan membicarakan masalah-masalah yang terjadi di operasional sehari-hari kayak gimana, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi saat meeting tersebut. Kalau dari
Mbak Enelis atau Mbak Marina di sini ada mungkin yang problem-problem yang sering terjadi di operasional hari-harinya kayak gimana? Biasanya problem yang paling sering akhir-akhir ini buat kita jalanin tuh pas weekend sih, karena pas weekend ini kan pengunjung juga membludak kan. Jadi pengunjung yang datang itu biasanya ngantri terlalu lama buat dapetin seat itu. Jadi pada akhirnya mungkin banyak juga pelanggan yang memilih untuk pergi mencari tempat lain karena menunggu antrean yang terlalu lama di kafe kita gitu. Mungkin kita bisa mindahin beberapa langkah ke area depan biar prosesnya lebih cepat. Misalnya kayak nyiapin bahan-bahan yang sering dipakai ke depan. Benar tuh, itu semua harus kita masukkan ke dalam knowledge isolognya sehingga kita bisa nanti diskusikan di next meetingnya, terus kita cari solusinya kayak gimana. Oh ya, mungkin selain itu juga kayaknya kita nih harus lebih memperbanyak bonding atau body system nih sama barista baru kita, karena kalau yang saya lihat-lihat itu mereka kayaknya kesulitan untuk beradaptasi. Mungkin itu juga bisa membantu mereka biar mereka tuh lebih engage atau lebih nggak sungkan lah sama kita sebagai senior dan manajer sekaligus owner. Bener banget, jadi barista-barista baru kita juga bisa belajar langsung cara buat kopi atau cara membuat resep-resep tertentu langsung ke barista senior tanpa mereka harus menunggu saat barista seniornya reach out mereka duluan gitu. Kayaknya kita nih juga harus nambahin variasi menu yang baru nggak sih? Soalnya kayaknya pelanggan-pelanggan ini udah mulai bosan kalau menunya itu aja, ditambah kayak banyak kafe-kafe lain sama di tren di TikTok tuh kayak ada aja menu yang baru yang viral gitu. Mungkin Atifa kira-kira ada nggak ya ide buat menu musiman kita kali ini? Gimana kalau kita bikin menu baru es kopi kelapa Nusa? Itu kan unik tuh rasanya, apalagi cuacanya panas kayak gini pasti bisa menarik pelanggan baru. Oh, kombinasi minuman yang unik banget tuh. Kita mungkin bisa coba untuk bikin beberapa, atau mungkin kita bisa buat testernya dulu biar kita kasih pelanggan-pelanggan kita, terutama pelanggan-pelanggan kita buat coba apakah menu tersebut itu cocok di lidah mereka atau enggak gitu. Contoh yang bagus tuh itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita mengimplementasikan tacit knowledge menjadi eksplisit dan nantinya akan didokumentasikan semua ide-ide ini dan akan dieksekusi nantinya. Nah, setuju banget tuh Manda. Mungkin selain itu kayaknya kita bisa coba kali ya kalau kita tambahin gula aren atau kelapa parut biar menambah ya cita rasa unik nih buat menu kita kali ini. Karena ini menu yang unik, ini bisa jadi pilihan untuk pelanggan kita biar mereka bisa nyobain minuman baru yang rasanya unik dan segar biar mereka nggak pesen itu aja gitu. Menarik, kita akan buat rencana buat peluncurannya, development dan uji coba menu ini. Kita lempar ke pasar, gimana respon pasar buat mengukur seberapa besar sih minat pelanggannya terhadap menu baru ini. Wah, tahu nggak sih? Jadi ini luar biasa banget nih. Soalnya laporan penjualan kita sejak kita menerapkan prinsip knowledge sharing yang tadi itu menunjukkan kalau kepuasan pelanggan kita ini sudah meningkat sebanyak 30%. Ini berarti suatu hal yang sangat amat bagus ya di knowledge sharing ini. Wah, ternyata knowledge sharing beneran berpengaruh besar ya. Kalau kayak gini kan SOP-nya jadi jelas. Jadinya barista bakal konsisten terus bikin kopinya. Selain itu, pelanggan juga pasti puas dan gak akan komplain lagi. Bener banget. Saya juga sebagai seorang konsultan di sini turut bahagia juga karena berkat adanya saya dan penerapan knowledge management ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan di Nusa Coffee ini. Selain itu, workshop dan forum diskusi yang digunakan ini tidak hanya menjadi acara sesekali saja atau bisa menjadi sebuah budaya yang kita bangun bersama dan diterapkan untuk terus menerus atau continue. Ya, terima kasih banyak juga kepada Pak Firdaus yang sudah mengajarkan kita nih, sudah membantu kita dalam
menerapkan knowledge sharing untuk Nusa Coffee. Mungkin sebagai pemilik dari Nusa Coffee juga ingin mengingatkan dan menjelaskan juga kepada Atifa dan Amanda juga, kita di sini ini tidak hanya menjual tentang kopi saja atau tentang coffee shop, di mana kayak kita sebaiknya sebagai pelaku bisnis itu juga kita perlu untuk menjual pengalaman, pengetahuan, dan hubungan yang lebih dekat kepada pelanggan kita, supaya kita ini juga makin berbeda dan bisa berinovasi dan berdasarkan pengetahuan yang kita ada dan bisa tersalurkan sampai ke berikut-berikutnya. Nah, kita juga sudah melakukan pencatatan terkait semua permasalahan yang kita hadapi di knowledge issue log. Jadi kita juga sudah melakukan diskusi di mana kita melakukan penyelesaian dan membahas permasalahan tersebut. Jadi sekarang semua anggota tim kita bisa melakukan akses dan juga melakukan pengimplementasian dari problem solving tersebut yang berdasarkan pada knowledge issue log tersebut. Bener banget tuh Mbak Manda. Dengan semua permasalahan dan problem tadi yang sudah tercatat, itu kita bisa menjadikan permasalahan-permasalahan tadi sebagai pembelajaran dan terus berkembang menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, dan juga nih, terus kan kita awalnya ada workshop dan forum diskusi. Terus itu juga kan kita juga udah memecahkan masalah yang knowledge issue log dan sebagai mana macamnya. Jadi sekarang tuh kalau kita perhatikan, barista baru kita tuh yang sekarang bisa bekerja lebih percaya diri dan konsisten. Bahkan mereka tuh lebih inisiatif dan mandiri juga. Kadang kayak nggak disuruh tuh udah langsung satset dan cekatan. Iya, menu baru kita juga diluncurkan dengan respon yang luar biasa loh. Para pelanggan tuh suka banget sama es kopi kelapa Nusa. Iya, ternyata dengan kita memunculkan menu minuman baru, kita jadi bisa banget untuk meningkatkan penjualan kita karena banyak sekali pelanggan-pelanggan baru yang datang dan juga pelanggan lama kita terus-terusan untuk datang kembali ke kafe kita. Nah, dan juga selain itu Mandat, kita nih sebagai Nusa Coffee juga ibaratnya bukan hanya soal kopi kan, dimana kayak untuk mencapai ini juga tuh ternyata kita tuh sebagai sebuah tim awalnya tuh masih kurang gitu. Ternyata kayak dari mungkin selaku saya sebagai owner, mungkin kita sebagai manajer, atau mungkin dari barista senior ke barista junior itu ternyata kurang tersalur informasinya. Terus akibat dari knowledge management ini kita jadi tahu nih ternyata kalau dalam sebuah tim itu kita nih harus berkolaborasi dan berintegrasi nih. Jadi kayak kita bisa terus berbagi pengetahuan dan nggak ada celah sehingga kita tuh bisa terus sustain dan terus berinovasi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Bener banget nih Ibu Analis. Ini merupakan sebuah langkah besar buat Nusa Coffee, di mana dengan penerapan knowledge sharing ini saya berharap Nusa Coffee bakal terus mendapatkan hasil positif ke depannya. Juga mungkin saya ingin juga mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Firdaus karena juga telah membimbing kita selama sesi konsultasi yang juga panjang. Mungkin kayak juga minta maaf apabila dari saya sebagai owner atau dari Manda sebagai manajer dan Fia sebagai barista senior kalau misalkan ada hal-hal yang tidak berkenan. Kemudian mungkin ini termasuk jadi suatu hal yang sangat bermanfaat ya bagi kami, dimana kayak akhirnya kami tuh bisa keluar dari masalah, kemudian bisa membangun tim yang lebih solid dan semoga kita Nusa Coffee ini juga kedepannya bisa terus menjadi lebih baik, terus menjadi pionir di ini terkait per coffee shop di sekitar kami. Perkenalkan, saya Analis Fidelia dengan NRP terakhir 1146 sebagai owner dari Nusa Coffee. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani dengan NRP terakhir 1148 sebagai manajer operasional Nusa Coffee. Perkenalkan, nama saya Atifa Nafiasti Rahmelia dengan NRP terakhir 1170 sebagai barista senior Nusa Coffee. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ismail Pernata dengan NRP terakhir 1140 berperan sebagai konsultan. 3. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.